Legenda Prabu Siliwangi dan Raden Kian Santang adalah salah satu kisah epik dari Tatar Sunda yang menggabungkan elemen sejarah dan mitologi. Berikut adalah cerita lengkap dan rinci tentang pertarungan antara Prabu Siliwangi dan anaknya Raden Kian Santang yang berkaitan dengan penolakan Prabu Siliwangi untuk masuk Islam. Latar belakang. Prabu Siliwangi adalah raja legendaris dari kerajaan Pajajaran yang dikenal bijaksana dan memiliki kekuatan supranatural. Ia memerintah dengan adil dan dihormati oleh rakyatnya. Prabu Siliwangi memiliki beberapa anak, salah satunya adalah Raden Kian Santang. Raden Kian Santang dikenal sebagai seorang pangeran yang gagah berani dan memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa. Ia juga dikisahkan memiliki kemampuan supranatural seperti ayahnya. Pada suatu waktu, Raden Kian Santang melakukan perjalanan spiritual dan akhirnya bertemu dengan Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, yang kemudian mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Konversi Raden Kian Santang. Setelah memeluk Islam, Raden Kian Santang merasa bahwa ajaran agama yang baru dianutnya membawa pencerahan dan kedamaian. Dengan keyakinan baru ini, ia merasa bertanggung jawab untuk mengajak orang lain, termasuk keluarganya, untuk masuk Islam. Pertemuan dengan Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang kembali ke Keraton Pajajaran dengan niat mengajak ayahnya Prabu Siliwangi untuk memeluk Islam. Namun, Prabu Siliwangi yang sangat berpegang teguh pada kepercayaan Sunda Wiwitan menolak ajakan tersebut. Prabu Siliwangi merasa bahwa keyakinannya adalah bagian dari identitas dirinya dan rakyatnya. Perselisihan dan pertarungan. Penolakan Prabu Siliwangi memicu perselisihan antara ayah dan anak. Raden Kian Santang dengan tegas ingin mengubah pandangan ayahnya, sementara Prabu Siliwangi menegaskan bahwa ia tidak akan mengubah keyakinannya. Perselisihan ini memuncak menjadi pertarungan fisik yang tidak dapat dihindari. Dalam pertarungan tersebut, keduanya menggunakan kekuatan supranatural yang mereka miliki. Pertarungan ini berlangsung sengit dan berimbang, menunjukkan bahwa baik Prabu Siliwangi maupun Raden Kian Santang adalah petarung yang tangguh. Namun, meski pertarungan berlangsung lama, tidak ada pihak yang benar-benar menang atau kalah karena ikatan batin dan rasa hormat yang kuat antara ayah dan anak. Akhir pertarungan. Akhirnya, Prabu Siliwangi memutuskan untuk menghindari konflik yang lebih besar dan memilih untuk meninggalkan keraton. Ia bertransformasi menjadi harimau putih dan menghilang ke dalam hutan. Transformasi ini menandakan bahwa Prabu Siliwangi memilih untuk menjaga keyakinannya dan menghindari perpecahan lebih lanjut dengan anaknya. Raden Kian Santang merasa sedih dan menyesal atas kepergian ayahnya. Meskipun begitu, ia tetap melanjutkan penyebaran ajaran Islam di wilayah Pajajaran dan sekitarnya. Pengaruh dan makna legenda ini memiliki makna yang dalam bagi masyarakat Sunda. Pertarungan antara Prabu Siliwangi dan Raden Kian Santang menggambarkan konflik antara tradisi dan perubahan, serta bagaimana keduanya harus menemukan cara untuk berdampingan dengan damai. Kisah ini juga menggambarkan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Kisah Prabu Siliwangi dan Raden Kian Santang tetap hidup dalam budaya Sunda melalui berbagai bentuk seperti cerita rakyat, kesenian, dan ritus-ritus tradisional. Legenda ini juga mengajarkan tentang nilai-nilai keluarga, keberanian, dan pengorbanan demi keyakinan masing-masing. Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja adalah seorang raja yang legendaris dari kerajaan Sunda yang berkuasa pada abad ke-15. Terdapat berbagai versi cerita mengenai akhir hidupnya, yang sebagian besar dipengaruhi oleh campuran sejarah dan legenda. Salah satu cerita populer adalah bahwa Prabu Siliwangi menolak untuk masuk Islam, meskipun sebagian besar rakyat dan keluarganya mulai memeluk agama tersebut. Menurut legenda, daripada memeluk Islam, ia memilih untuk bertapa di hutan Sancang, sebuah kawasan yang dianggap keramat dan penuh mistis di wilayah Garut, Jawa Barat. Dalam legenda ini, Prabu Siliwangi kemudian berubah menjadi seekor macan putih setelah melakukan tapa atau semedi. Cerita mengenai Prabu Siliwangi dan transformasinya menjadi macan putih memiliki banyak versi dan seringkali diceritakan secara turun-temurun dalam budaya Sunda. Kisah ini tidak hanya mencerminkan pergeseran agama di masa itu, tetapi juga menggambarkan unsur-unsur mistisisme dan kepercayaan lokal yang kuat. Secara historis, belum ada bukti konkret yang mendukung cerita ini sebagai fakta sejarah. Namun, legenda Prabu Siliwangi tetap hidup dalam budaya Sunda dan menjadi bagian penting dari warisan cerita rakyat di Indonesia.